Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk Bu Tati selaku dosen biomedik serta teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang homeostasis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alfian Iza Mahendra, nomor absen 2. Nama saya Adelia Permatasari, nomor absen 1. Nama saya Ayu Putri, nomor absen 3. Saya Ananda Ajeng, absen 4. Di sini kami akan membahas tentang homeostasis, mekanisme homeostasis suhu tubuh, serta mekanisme homeostasis gula darah. Yang pertama ada homeostasis. Homeostasis berasal dari bahasa Yunani yaitu homoios yang berarti sama dan statis artinya diam. Definisi homeostasis adalah kondisi di mana lingkungan internal tubuh dijaga dalam kondisi yang relatif konstan meskipun terdapat banyak perubahan pada lingkungan eksternal tubuh. Fungsinya yaitu untuk menjaga kulit tubuh serta organ internal yang akan beroperasi secara normal agar merasa nyaman dengan semua organ yang ada di tubuhnya termasuk kulit yang bekerja sama untuk menjaga keseimbangan internal. Ya, selanjutnya adalah organ-organ yang berperan dalam mekanisme homeostasis. Yang pertama ini ada hipotalamus. Dia ini bekerja untuk mengatur suhu tubuh. Lalu ginjal, dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan atau air dalam tubuh. Kemudian darah berfungsi untuk mendistribusikan panas ke seluruh tubuh. Pankreas untuk mengatur gula darah, otot rangka atau lurik. Ini apabila otot ini berkontraksi, maka dia akan menghasilkan panas. Lalu kulit yang keringat yang keluar dari kulit ini membantu mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, mekanisme homeostasis. Homeostasis bisa bekerja melalui dua cara, di mana apabila tubuh tidak memiliki sistem ini, maka tubuh manusia akan terus-terusan menyesuaikan kondisinya dengan lingkungan luar, dan hal ini bisa membahayakan manusia itu sendiri. Mekanisme yang pertama adalah negative feedback mechanism atau umpan balik negatif. Ini merupakan mekanisme yang bekerja atau berupaya untuk menurunkan stres yang diterima oleh tubuh. Mekanisme ini bekerja pada hampir semua mekanisme kontrol homeostasis dan bekerja seperti termostat. Umpan balik negatif ini bekerja untuk menciptakan batasan, mematikan stimulus asli atau mengurangi intensitasnya sebagai bentuk penyesuaian untuk mempertahankan kondisi normalnya. Contohnya adalah mengontrol tekanan darah dan suhu tubuh. Lalu mekanisme yang kedua adalah positive feedback mechanism atau umpan balik positif. Ini merupakan mekanisme yang bekerja di mana pusat kontrol memerintahkan agar tubuh meningkatkan stresnya, sehingga stimulus asli akan ditingkatkan intensitasnya. Contohnya terjadi pada saat penggumpalan darah saat luka dan selama proses melahirkan. Perbedaan kedua mekanisme ini adalah umpan balik negatif digunakan lebih umum daripada umpan balik positif. Kemudian umpan balik negatif dilibatkan untuk mengoreksi variabel-variabel internal, sedangkan umpan balik positif dilibatkan untuk mempertahankan perubahan khusus. Lalu umpan balik negatif bekerja untuk selalu membantu mempertahankan homeostasis, sedangkan umpan balik positif biasanya mengacaukan sistem dalam tubuh. Selanjutnya adalah komponen sistem homeostasis. Dalam homeostasis terdapat 3 komponen sistem. Yang pertama adalah the sensor. Ini berguna untuk mendeteksi stres seperti suhu dari luar. Lalu the control center ini menjadi pusat kontrol untuk menerima informasi dari sensor dan mengirimkan pesan untuk mengatur agar stres tidak berlebihan. Dan yang ketiga adalah the effector, di mana berfungsi untuk menerima pesan dari pusat kontrol dan memproduksi suatu respon yang akan mengembalikan homeostasis. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme homeostasis pada suhu tubuh. Yang terbagi menjadi 2, yaitu suhu panas dan juga suhu dingin. Yang pertama yaitu suhu panas. Apabila suhu lingkungan luar tubuh panas, maka biasanya suhu tubuh manusia akan ikut meningkat yang bisa menyebabkan terjadinya hipertermia. Hipertermia dalam mekanisme homeostasis merupakan stresor di mana akan mengenai reseptor panas di kulit yang merupakan sensor. Apabila sensor di kulit merasakan panas, maka sensor akan membuat laporan yang nantinya dikirim ke hipotalamus yang bekerja sebagai control center atau pusat kontrol. Kemudian, hipotalamus akan menerima pesan dari reseptor tersebut dan menginstruksikan 2 hal. Yang pertama, menginstruksikan kelenjar keringat untuk meningkatkan aktivitas produksi keringat sehingga panas di tubuh bisa keluar. Yang kedua, yaitu menginstruksikan
mengalirkan pembuluh darah yang mengalir ke kulit agar mengalirkan darah lebih cepat ke bawah permukaan kulit sehingga kulit akan memerah. Dan setelah dua instruksi tersebut dilaksanakan, maka efeknya adalah manusia akan berkeringat dan suhu tubuh turun menjadi normal. Stres berkurang. Mekanisme homeostasis selesai dan dimatikan. Dan yang selanjutnya yaitu suhu dingin. Pada suhu di luar tubuh terlalu dingin, maka manusia akan kedinginan dan bisa menyebabkan hipotermia. Saat manusia mengalami hipotermia, bagian hipotalamus otak akan merasakan kedinginan yang dirasakan tubuh dan memerintahkan otot rangka untuk berkontraksi. Hal tersebut otomatis akan membuat tubuh menggigil dan pembuluh darahnya akan menyempit. Dan pada saat itu, otak akan memerintahkan sistem metabolisme untuk mempercepat aktivitasnya agar bisa menghasilkan panas. Dan inilah mengapa saat kedinginan manusia cenderung lapar, karena aktivitas metabolismenya meningkat. Dan otak juga tidak akan mengaktifkan kelenjar keringat dan menyuruh ginjal untuk menghemat air. Hal tersebut membuat manusia jarang buang kecil atau urinnya menjadi pekat untuk menghemat air dalam tubuh. Yang selanjutnya, homeostasis glukosa darah. Insulin dan glukagon adalah hormon yang bekerja secara antagonis dalam mengatur kadar glukosa dalam darah. Kadar keseimbangan metabolisme glukosa darah pada manusia sekitar 90 mg per desiliter. Proses homeostasis glukosa darah berfungsi untuk mencegah terjadinya kekurangan maupun kelebihan glukosa dalam tubuh yang dapat menjadi penyakit bagi tubuh kita sendiri. Untuk mekanismenya sendiri ada dua, ketika kadar glukosa naik dan turun. Ketika terjadi kenaikan kadar glukosa darah lebih dari 120 mg per desiliter, sel beta pankreas melepaskan insulin untuk menurunkan konsentrasi glukosa dengan cara meningkatkan ambilan glukosa oleh hati dan menyimpannya sebagai glikogen. Sedangkan ketika kadar glukosa darah turun, kurang dari 80 mg per desiliter, sel alfa pankreas menstimulasi pelepasan glukagon untuk meningkatkan kadar glukosa dengan memecah glikogen menjadi glukosa. Melalui umpan balik negatif, konsentrasi glukosa darah menentukan jumlah relatif insulin dan glukagon yang disekresikan oleh sel-sel pulau Langerhans. Insulin memperlambat perombakan glikogen dalam hati dan menghambat konversi asam amino dan asam lemak menjadi glukosa. Hati dan otot rangka menyimpan gula sebagai glikogen, sementara sel-sel jaring adiposa mengubah glukosa menjadi lemak. Secara normal, glukagon akan memberikan sinyal ke sel-sel hati untuk meningkatkan hidrolisis glikogen, mengubah asam amino dan asam lemak menjadi glukosa dan memulai pelepasan glukosa secara perlahan-lahan ke dalam sirkulasi. Ketika mekanisme homeostasis glukosa menyimpang, terdapat konsekuensi yang serius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.